Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas F kelompok 4 yang akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu Ria Amalia, Ramla Febrianti, Septi Indah Lestari, Rosalinda, dan Rizky Maulid. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran semester 4 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Mataram. Nah, untuk memaksimalkan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Mohon disimak ya. Materi teks eksposisi ini ditujukan untuk kelas 10 semester 1. Adapun beberapa kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 menganalisis struktur isi dan kebahasaan teks eksposisi, dan ada KD 4.3 yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Dari dua kompetensi dasar tadi terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menggali struktur teks eksposisi, kemudian menggali isi teks eksposisi, selanjutnya yaitu menggali kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir yaitu mampu menyusun teks eksposisi. Nah, dari beberapa tujuan pembelajaran tadi, adik-adik diharapkan untuk dapat memahami mengenai struktur teks eksposisi, isi dari teks eksposisi, dan mampu memahami apa saja kebahasaan dari teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu adik-adik harus mampu menyusun teks eksposisi berdasarkan narasi sendiri. Untuk menguasai semuanya, kami di sini akan membantu menjelaskan mengenai struktur, isi, dan kebahasaan teks eksposisi, serta memberikan contoh dari teks eksposisi. Perhatikan ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Selanjutnya yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Ada 3 struktur eksposisi, yaitu yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat dalam pembuatan teks eksposisi. Yang kedua yaitu argumentasi. Nah, pada bagian argumentasi ini berisi pendapat penulis yang seringkali diperkuat oleh fakta-fakta. Berikutnya yaitu penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini berisi simpulan atau dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi penulis yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi kesimpulannya yaitu struktur teks eksposisi terdiri dari 3, yaitu pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Kemudian kita lanjut mengenai isi dari teks eksposisi. Baiklah, di sini teks eksposisi berisi kalimat argumentasi berupa fakta-fakta, pernyataan para ahli, dan alasan logis sesuai data temuan. Selain itu, teks ini terdiri dari suatu topik yang memberikan informasi pada pembaca. Teks eksposisi harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks. Dari penjelasan tadi terdapat mengenai kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Perhatikan ya. Kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak seperti bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud yaitu misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. Kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Kemudian teks kebahasaan eksposisi yang kedua yaitu menggunakan kata perujukan. Kata perujukan di sini yaitu seperti menurut, berdasarkan, merujuk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif di sini yaitu seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya.
Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan di sini berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Seperti pada teks eksposisi dapat ditemukan istilah seperti mikroorganisme, percikan, mukosa, molekul, bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kami akan memberikan contoh mengenai penerapan dari penjelasan yang telah kami paparkan. Mohon disimak ya adik-adik. Dari beberapa penjelasan mengenai teks eksposisi tadi, dapat kita buat sebuah teks eksposisi yang terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang seperti pada contoh berikut. Bahaya membuang sampah di sungai. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah, sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus, membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Dari waktu ke waktu, jumlah individu yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, terus meningkat. Hal tersebut berdasarkan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal, korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun, hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang untuk memahami akibat dari membuang sampah sembarangan. Seharusnya, jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tidak akan tersumbat, serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi walau hujan deras terus-menerus. Contoh yang barusan saya bacakan, di dalamnya sudah memuat struktur yang lengkap seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, setelah memperhatikan contoh tadi, adik-adik diminta untuk mengkreasikan ide menulis dengan cara menulis sebuah teks eksposisi berdasarkan narasi sendiri sesuai materi yang kami jelaskan tadi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.